Halo, selamat pagi adik-adikku yang ada di rumah. Masih sehat semua? Masih ya? Masih bersukaria? Masih, tentunya masih. Anak Tuhan itu harus bersukaria, bersemangat demi nama Tuhan. Tuhan kita siapa namanya? Ya, Tuhan Yesus Kristus. Nah, Mas Bagas akan menemani kalian di hari ini. Kita akan sekolah minggu online ya, sekolah minggu online. Tetap stay tune di HP kalian, di handphone, di laptop, apapun itu, yang penting bisa ikut sekolah minggu online pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Mas Bagas ingin menyapa kalian, menyapa semangat kalian, ya, menyapa semangat kalian. Ada sukacita hari ini? Mana suaranya? Ada sukacita hari ini? Luar biasa. Wah, bagus. Nah, kita hari ini akan bersukaria, kita akan memuji Tuhan. Untuk memulai sekolah minggu hari ini, kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu Saya Bergirang. Tentunya dengan senyum ya, saya bergirang. Ayo kita bertepuk tangan. Bergirang, saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Katakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Berani saksikan cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Saya bergirang, atau bergirang. Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, katakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Berani saksikan cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Setelah menyanyikan lagu Saya Bergirang, ingat tetap senyum. Saya bergirang, pasti hati teman-teman, hati adik-adik di rumah tambah bergirang ya, tambah bersukaria ya. Oke, kita sudah lama tidak berkumpul bersama, tapi tidak apa-apa. Kita berkumpul dalam iman kita, dalam kerinduan kita masing-masing. Tapi jangan lupa dengan temanmu yang ada di sana, yang ada di sini, yang ada di mana saja, di Logandeng, di KJ Logandeng. Jangan sampai lupa ya. Kalau misalkan kalian kangen, kalian bisa berdoa kepada Tuhan. Kalian bisa berdoa, memohon kepada Tuhan supaya teman-teman kita diberkati, supaya tetap dalam kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Mas Bagas ya. Yang lain melipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami masih Engkau beri kesehatan sampai hari ini. Terima kasih juga atas orang tua kami yang selalu membimbing kami, yang selalu merawat kami dari kecil hingga sekarang dengan penuh kebahagiaan. Bapa, pada pagi hari ini kami mengikuti sekolah minggu online di GKJ Logandeng. Semoga kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, yuk sudah berdoanya? Nah, oke. Kita akan melanjutkan sekolah minggunya dengan memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Karena kita bersukaria bersama, kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan.
Bagaimana? Apakah tambah bergembira? Kita wajib mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu selalu memberikan hari yang bahagia kepada kita. Walaupun diri kita bersedih, tapi asalkan kita ingat dengan Tuhan Yesus, kita pasti akan bersukaria ya. Nah, akan bersukaria. Teman-teman, kalau kita sekolah minggu, biasanya kita belajar apa ya? Belajar apa? Firman Tuhan tentunya. Kita akan belajar firman Tuhan ya. Siapkan Alkitabmu, siapkan Alkitab jangan di handphone ya Alkitabnya. Kalau di handphone nanti videonya mati dong. Berarti kita harus belajar membaca buku Alkitab ya. Kita membaca Alkitab. Kira-kira siapa ya yang akan menjadi guru firman Tuhan pada pagi hari ini? Siapa? Kalau kemarin siapa kemarin? Oh iya, kemarin pokoknya ada kakak yang lucu itu ya, kakak yang lucu itu. Sekarang ini pembawa firman-nya itu seorang guru SD tentunya, seorang guru. Bisa kita panggil kakak ya, walaupun sudah ibu-ibu, tapi nggak apa-apa, masih semangat, masih rindu untuk belajar firman Tuhan, masih rindu untuk belajar dengan adik-adik di rumah. Siapa kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Aku juga nggak tahu. Bercanda. Nah, nanti yang membawakan firman Tuhan itu namanya Bu Erna. Ada yang tahu Bu Erna? Pasti tahulah kalau kalian. Nah, sebelum kita masuk belajar firman Tuhan, kita mau muji Tuhan lagi. Kita mau muji Tuhan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh ke atas bukan ke samping. Seperti itu ya, kita mau memuji Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari. Anak-anak sekolah minggu GKJ Lugandeng, salam, apa kabar? Ya, ada sukacita hari ini? Luar biasa. Yes, ulangi ya, semuanya mengikuti dan menjawab. Ada sukacita hari ini? Luar biasa. Yes, ya. Puji Tuhan ya, kita sekarang bisa bertemu lagi dalam acara kebaktian sekolah minggu. Walaupun kita kebaktiannya jarak jauh dan secara online, tapi tidak apa-apa karena situasi sekarang ini ya, karena ada wabah corona, maka kita harus ikut peraturan pemerintah untuk stay at home. Kita melaksanakan kegiatan kita dari rumah, nggak apa-apa. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai kita, melindungi kita. Yang penting pesan Bu Erna adalah tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Oke? Ya. Saat ini kita akan belajar
tentang firman Tuhan, yaitu dengan tema satu roh beragam karya. Hari ini siapa tahu kita memperingati apa? Apa? Iya, betul. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Apa itu Pentakosta? Pentakosta adalah turunnya Roh Kudus atas para rasul. Ya, setelah minggu kemarin kita mendengarkan cerita Mbak Mima tentang kenaikan Tuhan Yesus, yang Tuhan Yesus naik ke surga. Sekarang adalah kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus atas para rasul. Anak-anak sudah siap membawa Alkitab? Ya, kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 2. Cari dulu ya, pelan-pelan, nggak apa-apa, ditungguin Bu Erna. Yang masih kecil boleh dibantu ibunya atau kakaknya ya. Kisah Para Rasul pasal 2, pasal itu yang angkanya besar itu pasal ayat 4 saja. Kita ambil satu ayat yang indah, ayat 4 yang angkanya kecil, itu ayat ya. Semua sudah menemukan? Ya, sip. Sekarang Bu Guru akan Bu Erna akan bacakan. Maaf ya kok Bu Guru ya, Bu Guru sekolah minggu ya. Ya. Ayat yang keempat. Semua boleh ikut membaca dari rumah masing-masing. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, itu adalah satu ayat yang indah yang kita pelajari saat ini ya, karena Birna juga masih belajar. Kita nggak boleh bosan belajar firman Tuhan itu setiap hari. Bahkan Birna yang sudah tua seperti ini juga masih belajar ya. Itu tentang Roh Kudus. Ya, Roh Kudus beragam karya. Satu Roh Kudus beragam karya. Beragam itu apa artinya? Bermacam-macam. Ya. Ya, seperti murid-murid Tuhan Yesus yang pada waktu itu menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga, ya, mereka itu memikirkan petunjuk terakhir dari Tuhan, petunjuk Tuhan Yesus ya. Nya di sini N-nya huruf kapital, berarti nya dia Tuhan Yesus ya. Petunjuk terakhir dari Tuhan Yesus adalah kembalilah ke Yerusalem dan nantikanlah Roh Kudus. Ia telah berkata, ia akan memberimu kuasa untuk menjadi saksiku. K-nya juga huruf kapital, berarti ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, untuk menjadi saksiku. Jadi, dengan turunnya Roh Kudus atas para rasul, yang berupa apa turunnya Roh Kudus atas para rasul? Siapa yang ingat? Berupa, ya betul, berupa lidah-lidah api atas para rasul ya. Pada hari Pentakosta ya, mereka para rasul itu mendengar sebuah suara dari surga. Mendengar suara dari surga seperti tiupan angin yang kuat. Tiupan angin yang kuat ya, kita juga pernah ya merasakan mendengar tiupan angin yang kuat itu seperti pada waktu itu yang dialami rasul-rasulnya Tuhan Yesus ya. Sesuatu yang kelihatan seperti lidah-lidah api kecil turun dan hinggap di atas mereka. Itulah turunnya Roh Kudus atas para rasul, itulah yang disebut Pentakosta ya. Di saat semua menerima Roh Kudus tadi, semua menjadi satu hati. Walaupun mereka berbeda-beda, dari asal yang berbeda-beda, tetapi satu hati, satu tujuan, sama-sama menerima turunnya Roh Kudus atas para rasul. Satu hati menantikan kedatangan Tuhan. Nah, seperti tubuh kita juga, satu tubuh itu terdiri dari banyak anggota tubuh ya toh? Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada apa? Tangan, kaki ya. Semua yang kita punya itu adalah bagian-bagian yang mempunyai fungsi atau kegunaan sendiri-sendiri, tetapi satu tubuh. Dan itu adalah karunia Tuhan yang besar dalam hidup kita.
Itu yang harus kita jaga, kita rawat ya, dengan cara kita menjaga kesehatan, cuci tangan, rajin mandi. Itu juga kita sudah wujud bersyukur pada Tuhan. Ini loh, aku dikasih tubuh yang kuat, yang sehat sama Tuhan. Aku mau merawat, cuci rambut, keramas, mandi bersih 2 kali sehari, gosok gigi. Nah, itu adalah bukti atau cara-cara kita mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan pada kita, seperti pada situasi saat ini, ya toh. Kita harus sama-sama menjaga kebersihan, kesehatan untuk menjaga ciptaan Tuhan. Nah, satu tubuh dengan berbeda-beda anggota tubuh yang berbeda-beda fungsi tetapi tetap satu. Nah, itu ya. Nah, dari kisah para rasul tadi, yang turunnya Roh Kudus atas para rasul tadi, kita bisa belajar bersama-sama. Apa ya yang bisa kita petik dari situ? Ya, bahwa perbedaan-perbedaan di antara kita bukan alasan untuk kita saling bermusuhan. Satu ya, bukan alasan untuk tidak saling menyayangi. Kamu kan rambutnya keriting, kamu kan lurus, kamu kan hitam, kamu kan kuning. Aku nggak mau berteman dengan kamu. Jangan, bukan itu. Tetapi semua yang Tuhan berikan pada kita, kita syukuri dengan cara kita saling menyayangi teman-teman kita di sekeliling kita. Mau yang hitam, mau yang putih, mau yang kuning, yang lurus, yang keriting, semua perbedaan itu bisa kita satukan jadi satu hati bahwa kita semua adalah anak-anak Tuhan Yesus ya. Mari di saat seperti sekarang ini kita saling menguatkan, kita saling mengingatkan, kita saling mensupport ya, kita saling memberikan bantuan, menolong dengan apa yang kita punya, dengan sekeliling kita ya, menyayangi teman-teman kita, menghormati bapak ibu di rumah. Karena lama nggak sekolah, nggak ketemu bapak ibu guru, kita bapak ibu gurunya di rumah ya, orang tua kita ya, menghormati, nurut, dinasehati juga nggak ngeyel. Itu adalah juga bukti bahwa kalian sudah mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan ya. Mungkin hanya itu belajar kitab hari ini ya, walaupun hanya sedikit, sederhana, tetapi kita yakin ada banyak hikmah yang bisa kita temukan di situ. Dalam situasi seperti saat ini, tidak usah putus asa, nggak usah berkecil hati karena kita lama nggak bisa kumpul di gereja ya, karena Tuhan akan hadir di kehidupan kita di saat kita memuji, berdoa pada Tuhan walaupun di rumah. Amin ya. Nah, sebelum Bu Erna mengakhiri firman Tuhan kali ini, kita akan berdoa bersama-sama dan ditirukan dari rumah ya. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, duduknya yang manis, nggak sambil gojek, nggak ganggu kakaknya, adiknya ya. Kita berdoa bersama-sama dan ditirukan. Siap? Ya, siap semuanya ya. Yuk kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kali ini Engkau telah memberikan waktu bagi kami untuk bersama-sama belajar mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Banyak dosa serta kesalahan di dalam kami belajar, kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan ampuni. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo, sampai jumpa lain waktu. Salam sehat, Tuhan memberkati. Firman-Nya mengingatkan kita untuk saling menghormati, untuk saling menghargai, untuk saling menyayangi sesama kita,
walaupun kita itu berbeda-beda, ada yang mungkin hidungnya mancung, hidungnya agak lebar, ada yang jidatnya lebar, ada yang jidatnya agak maju, ada yang mungkin kulitnya gelap, kulitnya yang putih, yang suka perawatan. Nah, tapi kita harus saling menghormati. Perbedaan itu tidak akan memisahkan kita, tetapi perbedaan itu akan lebih hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus akan lebih hebat jika kita bersatu. Nah, seperti ini, kalau kalian pernah minum teh itu kan teh itu kan kering ya, kering. Nah, seperti apa ya, seperti daun kering. Tapi kalau kalian campur dengan air, kalian campur dengan gula, kalian campur dengan es, dikasih jeruk nipis dikit, wah, itu berbeda-beda ya bahan-bahannya ya. Tapi kalau disatukan akan menjadi manis, ya, akan menjadi indah, akan menjadi enak rasanya. Seperti itu kehidupan kita. Hidup kita itu berbeda-beda, tetapi kalau kita saling bersatu, saling menghormati, kita pasti akan menjadi hebat di dalam nama Tuhan. Kita hidupnya akan sejahtera bersama orang lain. Nah, teman-teman, dalam hidup kita pasti kita punya sahabat ya, punya sobat, punya kawan yang sangat indah di dalam hidup kita. Mari kita memuji Tuhan lagi. Ada satu sobatku. Ia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, Ia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, tambah bersukacita ya kita ya, karena kita punya sahabat yang paling keren, yang paling Yahud, yang paling Yahud di dunia ini, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus tentunya. Nah, adik-adik di rumah, kita sudah di penghujung acara. Sekolah minggu kita sekarang sudah mau selesai. Nah, terima kasih kalian sudah mau mengikuti sekolah minggu online GKJ Logandeng. Semoga di minggu yang akan datang kita bisa bertemu lagi lewat handphone masing-masing, lewat laptop masing-masing,
Nah, kita bisa bersekolah minggu online lagi dengan kakak-kakak yang lain tentunya. Tidak hanya Mas Bagas, tidak hanya Bu Erna, tetapi mungkin bisa yang lain. Bisa mungkin temanmu sendiri yang MC besok. Nah, bisa menggantikan kakakmu di sini. Oke, sebelum kita menutup sekolah minggu pada pagi hari ini, kita akan berdoa dulu ya. Oke? Supaya berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup kita tentunya. Yuk, kita akan berdoa. Doanya ditirukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau selalu memberkati kami. Tuhan Yesus, anak-anak-Mu hari ini sudah sekolah minggu lewat internet online. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, setelah ini kami akan berkegiatan. Semoga Tuhan selalu memberkati kami. Berkati juga kesehatan kami, kesehatan teman-teman kami, dan kesehatan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sudah pintar berdoa kalian. Kapan-kapan kalau kalian diminta memimpin doa, kalian harus siap ya. Harus dengan suka hati, karena Tuhan sudah mengajari doa kepada kita. Nah, teman-teman, cukup sekian sekolah minggu pagi hari ini. Semoga selalu sukacita, selalu dalam nama Tuhan, dan selalu berbahagia dalam nama Tuhan Yesus. Dadah. Bangunlah wahai jiwa.